will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kultum kita pada hari ini, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bu, ana buat terda bagai ibu dah. Ana joy. Wih, sata. Sebelum kita mulai kultum kita pada kali ini, saya sampaikan pantun boleh? Bolehlah ya. Persib Bandung melawan Mitra Kukar. Menang piala, pialanya dipajang. Tolonglah hadirin kembangkan tikar, karena kultum saya agak panjang. Pikirlah ibu itu pulang, bosan dia lama-lama. Baik, para hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pembahasan kita adalah pedang. Pedang apa yang saya maksud? Pedang untuk berperang itu kah? Pedang untuk menyayat-nyayat pisang? Menyayat-nyayat ikan? Pisau, bukan pedang. Bilanglah kan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah tahu bahwasanya lisan itu ukurannya sangat kecil, bahkan lebih besar telapak tangan daripada lisan. Tetapi akibat yang disebabkan oleh lisan ini amat sangat dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan seperti itu? Contohnya sajalah, umpamanya kita berikan pisau. Pisau ini bisa kita gunakan untuk memotong sayuran, memotong daging, memotong ikan, memotong orang. Bukan, memotong ikan, memotong ayam, daging, sayuran, kayu, apalah ya kan, segala macam. Yang penting dalam hal kebaikan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa saya katakan pisau ini bisa menyebabkan kepada kejahatan? Kenapa? Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena itu sangat berbahaya jika kita salah gunakan. Contohnya lah tadi, pisau itu kan, kita sekarang membahas lisan. Kalau kita gunakan lisan itu dalam hal-hal kebaikan, tentu saja itu akan berdampak baik, bukan hanya untuk kita ibu-ibu, tapi untuk orang lain juga. Nah, kita sering mendengarkan orang menggunakan lisannya itu untuk mencela-cela orang, menghina orang, menggibahi orang, bukan mencela kesalahan dihalak, kesalahannya pendiri ini alah lebaya, bukan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kewajiban kita sebagai seorang muslim salah satunya apa? Menjaga lisan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, Bapak Ibu sekalian. Bukan sembarangan. Ya, karena urusan lisan ini bukan hanya dengan Allah, tetapi juga manusia. Allah ini Maha Pengampun, sedangkan manusia bagaimana? Maafkan niya sunikan. Palanon di akhirat. Syarat itu neraka dukun yang matusi. Nah wapunia, nah maafkan niya suni biama ita. Nah jadi itu surga. Kayak itu neraka dia. Ya li. Di dunia mah dukun yang maafkan niya kan. Tiban sa dun. Dan ya, maka tong ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita jaga lisan kita. Tidak semua orang bisa menerima apa yang kita katakan. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa? Karena bisa saja lisan kita ini baik menurut kita. Menurut kita apa yang disampaikan udah benar, udah tepat sasaran. Tetapi pada kenyataannya melukai hati seseorang. Hatinya sulit memaafkan, Bapak Ibu sekalian. Sangat sulit. Maka kita yang akan menjaga dia. Kita jaga lisan itu.
Jangan sampai lisan kita melukai orang lain, sampai orang lain tidak bisa memaafkan kita. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian? Maka sebaiknya kita gunakan lisan kita ini tadi untuk berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah agar nanti diakui sebagai umatnya, gitu ya. Kemudian kita gunakan juga lisan kita ini untuk menyemangati orang berbuat kebaikan. Indah iya matong si bahat ama uma ya, pero maya kan membahas kesalahan halak. Wih batu hamu deh, wih da tuhatku ana botar dada borna indi ha merkuri deh boto deh dan tuari siapa ya di perjagal na sadunin do ha 50.000 do. Ih muni botar do ma. Dia berkata seperti itu kepada teman-temannya. Kemudian di depan orang yang dijelek-jelekkannya tadi, dia memuji-mujinya. Aslinya di belakangnya dia berbuat buruk, membicarakan orang di belakang orang lain. Nah begitu Bapak Ibu sekalian, kita gunakan lisan kita ini ke dalam hal-hal yang baik. Kalaupun kita melihat orang lain berkata yang tidak tentang orang lain, kalaupun kita tidak mempunyai kenyataan atau fakta yang baik mengenai orang yang dibicarakan tadi, kita diam. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada hadis Nabi Rasulullah SAW. Qulu linnasi husna. Katakanlah yang baik-baik kepada manusia. Nah, seperti itu. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari. Katanya seperti ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau dia diam. Seperti itu. Karena apa? Karena lisan satu kata, lisan bisa membawa kita ke surga, bisa pula menyeret kita ke neraka, Bapak Ibu sekalian. Gunakan kata-kata yang baik dalam berbicara. Berpikir dulu sebelum apa yang kita sampaikan tadi kepada orang lain. Seperti itu. Diamlah jika memang kita tidak punya kebaikan-kebaikan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menutup kultum kita pada kali ini, sudah berapa banyak lah dulu saya tanya kepada Ibu. Sudah berapa banyak kita membicarakan orang lain, kan? Seperti itu. Maka kita harus sama-sama mengucapkan segala macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita katakan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita sendiri. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ada tadi ibu-ibu diam mereka nggak ikut diam salawat tadi, istighfar tadi. Semoga kita semua dalam keadaan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Begitu besar nih azab Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ampunan dari para manusia, para orang-orang yang membenci kita, yang tidak memaafkan kita tadi. Sekarang kesadaran dari diri kita, gunakan lisan kita ke dalam kebaikan, ke dalam jalan yang lurus. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menutup kultum kita pada hari ini, bolehkah saya menyampaikan pantun? Bolehlah ya. Jalan-jalan ke Taman Safari, singgah sebentar membeli kuaci. Sekian dulu kultum kita kali ini. Nanti lain waktu saya sambung lagi kalau diundang lagi. Nah, sekian kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.